Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus gerak parabola, di mana di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sebelumnya, gerak parabola sendiri merupakan gerak pada dua dimensi ya. Nah, di sini awalnya kita tulis ini sumbu X-nya itu sebagai GLB. Sumbu X sebagai GLB. Kemudian sumbu Y sebagai GLBB. Nah, kemudian kita tulis di sini sebagai titik O atau titik 0, kemudian di sini titik B, di tengah-tengah sini titik P atau puncak ya, yang tadi di sini sebagai titik A. Oke, untuk yang awal titik O 0, ketika titik V0 atau kecepatan ya, kecepatan 0, V0 yang diproyeksikan pada sumbu X, maka menjadi VOX atau V0X. Nah, ketika diproyeksikan pada sumbu Y menjadi VO atau V0Y. Untuk rumus GLB, kita ada satu rumus ya kalau yang GLB, di mana X sama dengan VO atau V0X dikali T. Kemudian untuk rumus GLBB ada tiga. Yang pertama, VY sama dengan VO min G kali T. Kemudian Y min Y0 sama dengan V0 atau VOY dikali T dikurang setengah dikali GT. Kemudian untuk yang ketiga, VY kuadrat sama dengan V0 atau VOY kuadrat min 2G dikali delta Y, di mana delta Y ini merupakan selisih dari dimana delta Y ini merupakan selisih dari tinggi akhir dan tinggi awal atau titik akhir dan titik awal ya. Nah, pada sumbu Y kecepatannya pasti berubah-ubah, sedangkan pada sumbu X kecepatannya selalu konstan. Oke, kita bisa menentukan nilai VO atau V0X dan VOY atau V0Y dari titik berikut ini, dimana titik O ketika kita misalkan sebuah bola yang ditendang dan mempunyai kecepatan awal sebesar VO atau V0, maka dengan sudut alfa sebagai terhadap sumbu X, kemudian kita amati bersama titik O secara vektornya nilai VOX atau V0X sama dengan VO atau V0 cos alfa, dimana bentuknya kan seperti ini ya, seperti ini miringnya. Kemudian untuk VOY nya atau V0Y nya sama dengan V0 sin alfa, dimana seperti ini kan ya, kembali seperti ini. Jadi dimana kita kembali lagi ke rumus trigonometri, cos itu cosemi atau cosami samping miring, jadi sisi samping dan sisi miringnya sama seperti rumus Pitagoras itu ya. Kita ingat kembali ke rumus Pitagoras. Oke, jadi didapat untuk VOX nya V0 cos alpha dan untuk VOY nya V0 sin alpha. Kemudian kita beralih ke titik B. Titik B di sini ya, berarti dinamanya adalah titik VBX, kemudian di sini VB-nya. Karena pada sumbu X tadi merupakan GLB,
yang artinya konstan, maka di titik manapun kecepatannya tetap sama. Artinya VBX sama dengan V0X. Nah, kemudian untuk VBY, titik B kita pakai rumus yang pertama, yaitu VY sama dengan V0Y min GT. Oke. Selanjutnya kita beralih ke titik P, di mana ini merupakan titik puncak ya. Kita tulis di sini VP X atau sama dengan VP, karena tadi konstan maka menjadi VOX ya, tetap. Dan kemudian di sini tulis VY. Nah, karena dia melambungnya pada titik kecepatan awal, itu pasti di puncaknya VY-nya sama dengan 0. Kemudian pada titik P kita dapat mencari nilai waktu, di mana kita gunakan rumus awalnya VY sama dengan VOY atau V0Y min GT, di mana VY-nya sama dengan 0, kemudian VOY negatif GT, kita pindah ruaskan GT sama dengan V0Y. Nah, tinggi atau waktu, maksudnya waktu ketika di puncak, kita masukkan VOY per gravitasi, dimana kita substitusikan VOY sama dengan V0 atau VO sin alpha sama dengan maksud per gravitasi, dimana kita dapatkan waktu dimana bola ketika di titik puncak. Jadi VO atau V0 sin alpha per gravitasi. Tadi mengapa V-nya sama dengan 0? Karena ketika di kecepatan ke arah sumbu Y, dia 0. Karena kembali lagi tadi. Selanjutnya kita mencari tinggi maksimum, atau di sini kita tulis sebagai H max. Oke. Dimana kita pakai rumus yang ketiga. Kita pakai rumus ketiga. Mana? VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2G delta Y. Nah, karena pada titik puncak nilai V sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan nih 0 sama dengan V0Y kuadrat min 2G dalam kurungnya. Di sini delta Y itu merupakan H max-nya atau tinggi maksimumnya tadi, kita kurangkan dengan tinggi awalnya, di mana V-nya tadi sama dengan 0 ya, tinggi awal. Maka hasilnya kita pindah ruaskan. Jadi 2G dikali H max sama dengan V0 atau VOY kuadrat, dimana H max, 2G nya kita pindahkan, sama dengan H max nya sama dengan VOY kuadrat per 2G, dimana VOY kuadrat kita substitusikan ke rumus awal VOY atau V0Y, dimana VO kuadrat dikali sin kuadrat alpha per 2G. Di sini kita peroleh dari H max atau tinggi maksimumnya. Selanjutnya kita untuk mencari jarak terjauh atau X max. Jadi jarak terjauh itu kita tinjau dari titik O ke titik A. Kita
pakai X max ya. Nah, untuk jarak terjauh di mana titik A itu sebagai titik jatuhnya bola kembali ke tanah lagi, itu pertama langkah awal adalah dengan mencari waktu dari bola dilempar sampai ia jatuh lagi. Oke, kita amati dari sumbu Y-nya ya. Kita pakai persamaan yang kedua, di mana Y min Y0 sama dengan VOY atau V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Kita ketahui titik O dan titik A sama-sama di tengah ya, sama-sama di sini ya. Maka sama-sama 0 karena masih di awal. Kita ketika kembali awal 0, ketika di awal juga 0, maka titik akhirnya 0 min 0 titik awalnya VOY atau V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Karena ini tadi habis ya, 0 min 0 sama dengan 0, kita pindah ruaskan ini ke sini, maka menjadi setengah GT kuadrat min setengah sama dengan VOY kali T, dimana setengah GT kuadrat sama dengan, kita substitusikan V0 atau VOY itu ke rumus awal tadi, dimana VO atau V0 sin alpha dikali T. Karena di sini ada dua variabel tuh ya, kita bisa coret salah satu, jadi tinggal satu ya. Jadi T sama dengan, kita pindah ruaskan setengahnya, maka kita pindah ruaskan menjadi 2 VO0 atau VO sin alpha per gaya percepatan gravitasi. Nah, jadi kita temukan T ini merupakan waktu bola sampai ke titik A atau sampai ke tanah lagi, jadi titik A. Nah, untuk jarak maksimumnya kita dapat cari dengan X sama dengan VOX atau V0X dikali T, dimana kita tulis di sini X max ya, karena jarak jarak terjauh atau X max tadi. VOX kita substitusikan ke rumus awal, jadi VO atau V0 cos alpha dikali T-nya tadi, T akhirnya tadi 2 dikali VO atau V0 sin alpha per G ya. Nah, kita kembalikan pada rumus trigonometri, dimana ketika ada sin 2 alpha sama dengan 2 sin alpha dikali cos X, dikali cos alpha, mohon maaf. Maka karena di sini ada sin 2 sin alpha, di sini ada cos alpha, kita kembalikan ke rumus trigonometri tadi, menjadi X max sama dengan VO atau V0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G. Nah, maka kita peroleh untuk rumus jarak terjauhnya atau X max-nya VO atau V0 kuadrat dikali sin 2X per percepatan gravitasi. Jadi kita sampaikan rumus awalnya itu VOX atau V0X kali T, kemudian sumbu Y-nya tadi ada 3 rumus ya. Kemudian ketika waktu mencapai titik puncak itu V0 sin alpha per gravitasi. Kemudian titik awal itu waktunya itu 2 V0 sin alpha per G, dan titik jarak terjauhnya pakai rumus X max-nya V0 VO kuadrat kali sin 2X sin 2 alpha per gaya gravitasi. Seperti itu, semoga dapat bermanfaat.